Sahadat pertama karena pernikahan, lalu murtad, kemudian hidayah datang kembali saat mempelajari Bible dan tersadar akan Bible yang selalu direvisi. Nama saya Deborah Christine Mikaelio. Saya dulu beragama Kristen, lalu saya masuk Islam karena ada satu ayat di Alkitab yang membuat saya ragu dan memilih untuk masuk Islam. Kegiatan ibu rumah tangga. Saya kurang ingat pasti, tapi kalau yang saya ingat, saya memang 2 kali masuk Islam. Saya masuk Islam, terus keluar lagi. Gimana Bu ceritanya? Nah, karena begini, saya masuk Islam karena pernikahan. Bukan dari hati ya, dari pernikahan saya. Setelah itu, kurangnya bimbingan, kurangnya masukan bagaimana sebagai seorang muslim yang seharusnya. Dan karena perceraian juga akhirnya saya kembali masuk Kristen. Mempelajari kembali Alkitab dan membaca lagi Alkitab, dan ada satu ayat membuat saya ragu, yang membuat saya berpikir bahwa tidak mungkin Tuhan, Allah, menurunkan satu ayat dan dia merubahnya kembali. Itu membuat saya ini seperti ya keraguan lah dalam hati saya, bahwa apa yang sudah diturunkan oleh Tuhan, apa yang sudah diturunkan oleh Allah itu tidak mungkin dia merubah dengan secepat itu gitu, merubah dengan sendirinya, karena saya yakin apa yang sudah diturunkan Tuhan itu adalah ketetapan yang terbaik untuk umat-umatnya. Yang pertama, tidak mungkin dia merubah seketika karena ada alasan yang pasti. Tuhan menurunkan satu ayat karena alasannya dia sudah tahu dari awal sampai akhir zaman. Tidak mungkin ada perubahan. Itu pemikiran saya, membuat saya membuat saya beralih kembali ke agama Islam. Dari situ saya, waktu saya di Bali, saya juga banyak teman-teman orang Bali kan, orang Bali agama Hindu, mendengar cerita mereka begini begitu, dan yang membuat saya yakin ya tetap agama Islam, membuat saya yakin ya, karena saya melihat di video YouTube tentang Zakir Naik ya, ya Zakir Naik diskusi kan, dia kan selalu pertanyaan yang dilontarkan selalu dijawab dengan logika, menurut saya masuk ke logika saya, dan banyak pertanyaan-pertanyaan yang membuat saya bertambah yakin. Pertanyaan-pertanyaan dari ininya, orang-orangnya membuat saya bertambah yakin kalau oh ya, ini Islam agama yang harus saya pilih gitu. Keyakinan saya yang membuat saya sangat-sangat yakin itu cerita-cerita tentang Nabi Muhammad. Di saat Nabi Muhammad membelah bulan, dan sampai sekarang ada bukti nyatanya ya, membelah bulan sampai ada bukti nyatanya. Dan kalau di Al-Quran tuh banyak apa yang bukan banyak ya, saya nggak tahu ya, karena mungkin saya baru bacanya sedikit, ayat-ayat yang membuat saya tambah meyakini gitu, tambah meyakini bahwa oh iya, Islam adalah agama yang baik gitu. Ya, tentang babi, makan yang haram. Ya, di situ kan di Perjanjian Lama ditulis bahwa makanan yang diharamkan, disebutkan di situ ada binatang bertaring dan lain sebagainya, dan babi. Tapi kenapa membuat saya ragu? Tapi kenapa kok orang Kristen sekarang itu menghalalkan kembali itu babi? Saya komunikasi sama adik saya, kebetulan adik saya memang pelayan gereja, komunikasi karena ada perubahan di Perjanjian Baru. Saya berpikir di situ, kok sudah diturunkan satu ayat bahwa itu haram, ayat itu kenapa sudah diharamkan, kenapa Tuhan menghalalkan kembali? Itu kan sesuatu yang biasanya gini deh, saya kasih gambaran seperti ini. Seorang ibu atau seorang ayah melarang anaknya melakukan sesuatu, pasti akan terus dia larang sampai dewasa, sampai si anak ini akan berpikir, misalnya gini, mama ngelarang kamu melakukan ini, tidak mungkin dirubah suatu hari, tidak mungkin dirubah sama si orang tua karena alasan tertentu kan, apalagi hal itu hal yang sangat-sangat riskan lah ya, hal yang sangat-sangat berdosa lah gitu ya. Gak mungkin kan sama kita
yang tadinya dilarang sebagai seorang tua, terus tiba-tiba satu hari ya udahlah terserah kamu, atau kita bilang ya udah mama izinin kamu melakukan ini, kan itu nggak mungkin nih kita sebagai orang tua, apalagi sebagai Tuhan sudah mengharamkan, kenapa tiba-tiba Tuhan menghalalkan kembali itu. Nah terus yang membuat saya kembali meragukan agama Kristen, saya masih punya dulu Alkitab dari almarhum papa saya. Dan saya juga punya Alkitab baru, keluaran baru. Dan banyak ayat-ayat yang dimana kok ini di sini begini, kok ini begini ya. Di Alkitab lama begini, di Alkitab baru begitu. Dan semakin lama semakin mengecil Alkitab tuh gitu, semakin pendek. Jadi semakin kok aneh ya bagi saya gitu. Mungkin saya nggak ingat ayat-ayatnya apa saja, tapi pada saat saya membaca di Alkitab lama seperti ini, di Alkitab baru seperti ini gitu. Banyak perubahan. Kenapa saya meyakini agama Islam? Dari awal agama Islam saya punya Al-Quran turunan dari neneknya almarhum suami, sampai Al-Quran yang baru yang saya belikan buat anak saya, tidak ada perubahan gitu. Adik saya agama Kristen kan, dia pelayan di gereja, dia cuma menjelaskan kan udah dirubah lagi Kak ke perjanjian baru. Hanya dari situ, dan saya nggak pernah diskusi lagi sama orang-orang lagi, tapi itu membuat saya yaitu tadi ragu. Saya sendiri akhirnya mencari ayat-ayat tentang babi itu, tidak dapat saya nggak dapat nih kebenaran bahwa mungkin memang dari situ hikmahnya ya, hikmah yang Tuhan Allah berikan kepada saya untuk saya kembali menganut Islam. Nah pas masuk lagi Islam memang berat juga sih bagi saya. Berat juga karena harus, masih panas, tunggu sebentar. Biarkan dingin dulu ya. Karena banyak doa-doa, banyak apalagi sebagai seorang muslimah ya. Seorang perempuan Islam itu kan harus berkerudung, harus menutup aurat seperti ini, seperti itu. Awalnya juga masih buka tutup nih aurat gitu ya. Dan baca doa ini, doa itu. Tapi lama-lama membuat saya berpikir, oh iya, seperti itu, balik lagi seperti seorang ibu kepada anaknya, seorang bapak kepada anaknya. Saat kita mau meminta suatu kan nggak mungkin kita ngomong sekali ya, dan kita minta agar nggak mungkin dikasihnya kue gitu kan. Kan di Islam tuh ada doa makan, doa semuanya kan beda-beda gitu. Beda dengan agama saya yang dulu kan, kita bisa mengucapkan doa apapun lah itu, dimanapun. Bahkan mungkin di dalam kamar mandi pun boleh berdoa kan. Kalau di agama sebelumnya kan, boleh mengucapkan nama Tuhan, boleh sambil menyanyikan lagu-lagu rohani gitu kan. Nah ada larangan kan kalau di agama Islam. Itu membuat saya berpikir, oh ya benar ya. Kan di kamar mandi, ruang yang kotor, di mana kita buang hajat, di mana kita buang hajat kecil, hajat besar, kita mandi, kita membersihkan diri. Kenapa di Islam tidak boleh? Kenapa di agama yang lain boleh? Itu membuat perbandingan lagi nih buat saya gitu, membuat perbandingan lagi buat saya. Terus saya pernah gini, satu hari saat itu mungkin keislaman saya belum betul-betul, dan sampai sekarang juga mungkin belum ya. Saya sangat-sangat membutuhkan sesuatu lah. Dan pada saat itu saya pulang ke rumah, saya berdoa, saya sholat, saya berdoa. Baru saya selesai mengucapkan amin dengan benar-benar meminta gitu sama Allah. Langsung ada telepon berdering. Terus dari telepon itu menyelesaikan permasalahan saya yang saya butuh saat itu juga gitu. Itu membuat saya tambah, oh iya ya, ini kuasa dari Allah gitu. Ini kuasa dari Tuhan, kuasa yang nggak mungkin manusia bisa. Saya nggak ada ngomong nih ke manusia yang ini, ke orang yang ini nih, saya nggak ada cerita tentang permasalahan saya. Tiba-tiba dia menelpon saya, dia memberikan solusi atas permasalahan saya gitu. Ini kan kuasa dari Tuhan ya, kuasa dari Allah ya, bukan tergugahnya hati manusia. Itu kan bukan karena keinginan hati, kalau bukan dari sang pemilik gitu. Itu membuat saya tambah lagi nih keyakinan saya, dan alhamdulillah dari dukungan suami juga, selalu terus nonton kajian-kajian juga di YouTube, di TikTok gitu kan. Banyaknya macam-macam ya, dari Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abdul Somad juga. Itu membuat saya tambah,
oh iya ya, oh iya ya gitu. Adalah beberapa respon dari keluarga yang juga apa ya kalau bahasa Indonesianya ya, ya gitulah. Mungkin terlalu berlebihan lah ya, kalau untuk bahasa Indonesia terlalu berlebihan gitu. Tapi emang awalnya juga saya masih buka tutup, tapi membuat semakin hari membuat saya semakin takut karena saya berpikir itu semakin perempuan membuka auratnya semakin membuat kaum laki-laki ya menarikkan perhatian. Dan saya juga saya menonton satu cerita tentang seorang perempuan. Dia sedang berjalan di tengah malam, dia memakai kerudung, memakai pakaian tertutup, menutup auratnya, melewati tiga, kalau tidak salah, 3 orang para perampok lah ya. Dia ngelewatin, aman, nyaman gitu. Terus tiba-tiba di belakangnya dia ada juga satu perempuan. Nah, perempuan ini tidak berhijab dan sampai akhirnya dilakukan pelecehan. Nah, si perempuan yang berhijab ini bertanya kepada, pas jadi saksi kan, bertanya kepada 3 perampok itu, kalau nggak salah 3 deh, kenapa tidak saya, karena saya yang lewat duluan, karena kamu ada yang menjaga. Itu membuat saya, oh iya ya, berarti memang benar ya, perempuan memang harus menjaga dan menutup gitu. Oh, memang kebetulan orang tua juga pendeta, papa mama tuh pendeta, tapi tidak pernah mempermasalahkan untuk diperdebatkan, bukan untuk saling menyalahkan satu sama yang lain gitu. Kalau papa kan udah meninggal, mama udah meninggal. Adik kemarin ini melanjutkan, tapi karena nikah dan punya anak, akhirnya terhenti nih sekarang gitu. Ya, tapi kebetulan pas saya masuk Islam itu orang tua sudah nggak ada. Gitu, orang tua sudah nggak ada. Mama papa sudah nggak ada dari saya SD, masih SD. Jebetel, Maranatha, Cilaki. Ya, di situ. Dari kecil dulu sering-sering ke gereja. Oh, rajin banget. Kalau bisa dibilang, saya itu dulu kecil sama papa selalu disuruh menyalin Alkitab. Ya, menyalin Alkitab. Makanya pas saya kembali lagi masuk ke agama Kristen, saya balik lagi dong, balik baca kan. Iya, baca lagi gitu, baca lagi setiap hari baca lagi. Memang pas pada saat masih ada papa, dan bahkan sampai papa meninggal pun saya kan dididiknya sama keluarga dari papa, kan semuanya pendeta ya kebetulan. Itu tiap hari kerjaannya kalau pulang sekolah selesai ngerjain PR dan lain sebagainya, kita menyalin Alkitab nih. Kita menyalin Alkitab, menyalin lagi ayat-ayat di Alkitab, sampai kalau kata Islamnya mah hatam, balik lagi, hatam, balik lagi, hatam, balik lagi. Cuman mungkin pada saat itu saya masih kecil juga, masih ya udah nyalin aja gitu, baca aja, nggak menyerapi gitu, nggak. Sampai akhirnya pas saya udah punya anak, baru pas saya baca membuat keraguan itu yang tadi saya ceritakan. Ya gitu. Nggak ada sih kalau pembinaan, saya cuman dari teman-teman juga, dari teman SMA di Alatip. Iya, Masjid Al-Latif Bandung, tapi saya juga sekarang karena udah jauh jadinya kurang ke sana. Untuk yang sudah Islam ataupun mungkin para penonton di sana yang masih di luar Islam, saya sendiri pun mungkin dengan cerita saya tadi, kok Islam Kristen seperti kayak tidak punya pendirian ya. Tapi itulah proses dari, kalau nggak kayak gitu mungkin juga sekarang Islam saya berantakan. Kalau nggak ada proses seperti itu juga mungkin sekarang Islam saya amburadul, bisa dibilang gitu ya. Semua hidup butuh proses, tapi kita tetap harus punya pegangan. Di dalam setiap proses kita ada jatuh, ada bangun, ada jatuh, ada bangun, tapi kita harus tetap punya satu pegangan bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan umatnya. Tuhan itu tidak pernah meninggalkan hambanya yang mau belajar. Bahkan semakin kita belajar, semakin Tuhan kasih hati yang ringan untuk sholat, untuk ngaji mungkin ya, dan untuk yang lain-lainnya seperti mungkin ke masjid dan lain sebagainya. Tuhan akan memberikan, Allah akan memberikan jalan yang kemudahan lah
Untuk para sahabat ngaji cerdas, jangan lupa untuk para muslim, kita jangan sampai meninggalkan membaca Al-Quran, mengaji, apalagi untuk yang orang tuanya udah nggak ada ya, seperti saya, karena hanya dengan mengaji itulah kita dapat meringankan siksa kubur para orang tua kita, dapat mengangkat derajat orang tua kita di alam kubur, dan bukan hanya itu, dengan mengaji diniatkan kepada orang tua, kita juga sebagai anak-anaknya mendapat pahala. Dan anak-anak kita yang saya rasakan pribadi, anak-anak saya hanya ngaji. Ini anak saya umur 2 tahun setengah, dia udah bisa mengikuti, dan alhamdulillah ada sebagian ayat yang sudah bisa dihafal. Baca kitab, karena di Islam juga tetap kita juga harus membaca yang namanya Alkitab dan Kitab Taurat ya. Baca dan serapi dan pelajari apa makna dari setiap kata-kata yang ada di Alkitab itu sendiri. Jangan hanya asal baca.